Oke, selamat malam, Mas Didi ataupun Mas Galuh. Saya di sini mau mempresentasikan tugas individu saya mendemonstrasikan uh, reproduce CVE di open source project ya. Untuk CVE saya sendiri yang saya ambil itu adalah Grafana gitu ya di dokumen ini. Nah, CVE saya sendiri yang saya ambil itu di Grafana. Untuk oke langsung saja ya kita demoin karena dia singkat. Ini untuk URL-nya kurang lebih di sini gitu. Nah, lanjut untuk yang pertama itu CVE 2025-3260. Ini itu CVE-nya Broken Access Control gitu ya. Versi yang vulnerability-nya di 1160 gitu. Nah, di sini saya udah siapin ya di 1160 itu di port 3003, jadi bisa langsung aja kita ke sana. Nah, mungkin ada beberapa sampah dikit, cuma nanti kita bisa gunain di akun yang fresh aja gitu ya. Nah, di sini ada beberapa akun yang sudah saya gunain untuk coba-nyoba gitu ya. Vivo 123, tapi kita bikin aja new user di sini Vivo 4 gitu ya. Kemudian Vivo 4. Nah, lanjut setelah Vivo 4, nah kita lanjut saja kita membuat satu dashboard baru gitu ya di sini ya. Misalnya kita membuat suatu dashboard baru yang awalnya kita coba biar uh, si akun baru itu boleh melihat gitu ya, tapi nanti bakal uh, kita bakal tutup versi 4 ini gitu. Kita coba oke, okay. 4 kayak gini ya. Nah, harusnya di sini kita bakal bisa akses dulu si dashboard yang tadi kita akses gitu ya. Di sini kita coba akses aksi 4, kita coba menggunakan, nah ini masih kelihatan dashboard 4-nya yang barusan kita bikinkan new dashboard 4 di sini gitu. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus permissionnya ini dari viewer text gitu ya. Harusnya kalau kita reverse dia nggak bisa akses ya, nggak bisa akses. Nah, sekarang permasalahan kita uh, si CV ini itu ternyata memungkinkan kita buat mengakses dashboard meskipun yang tidak terautorisasi untuk kita atau yang viewer itu bisa seharusnya bisa ambil bisa lihat gitu ya di sini. Nah, jadi di sini uh, sudah saya siapin beberapa script singkatnya gitu ya. Langsung saja kita ke PowerShell baru saja gitu ya. Oke, okay. Di sini yang pertama itu script untuk viewer 4 dulu ya tadi ya soalnya. Oke, okay, viewer 4 ini ya untuk autentikasinya gitu ya pakai request. Oh ya mungkin uh, kita bisa juga lihat juga gitu kalau misalkan menggunakan ini tadi yang viewer 4 sudah ya. Ketika kita mencoba untuk mengakses mana ya tadi? Nah, untuk mengakses dashboard itu kita bisa lihat kalau misalkan di networknya itu dia bakal mengakses untuk sini uh, apa enggak? Nah, dia harusnya bakal mengakses yang di URL ini bukan, sorry, nah yang ini bukan, harusnya enggak ini. Nah ini dia bakal mengakses ke dashboard ini gitu. Normalnya adalah mengakses ke API ini gitu. Tapi ternyata pada versi ini gitu ada API yang melakukan fungsionalitas yang sama tetapi tidak diprotek gitu, tidak memiliki autorisasi yang bagus gitu, yaitu menggunakan pet ini gitu. Kita juga bisa coba untuk menggunakan pet yang sama seperti ini gitu ya, tapi di sini kita coba buat menggunakan kita ubah dulu ID dashboardnya gitu ya. Nah di sini kita coba, ini kita coba untuk ke sini 403 unauthorized gitu. Tapi kalau kita menggunakan ini yang versi yang tidak cantik gitu ya. Nah, kita diperbolehkan gitu. Kita melihat di sini. Kita bisa lihat UID-nya gitu. Kita bisa melihat enggak ya, enggak kelihatan ya. Tapi kalau kita menggunakan ini, kita bisa melihat dengan lebih bagus gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada seluruh data-data dari dashboard itu gitu. Namanya apa gitu, namespace-nya apa, UID-nya apa gitu, anotasinya apa.
Di sini deskripsinya tadi yang kita bikin gitu ya, ada deskripsinya apa gitu. Ada di sini juga ini harusnya dashboard berkaitan dengan panel atau dashboard dan ada konten-konten yang ada di dalam dashboard itu gitu ya. Di sini ada grid box juga gini mungkin gitu ya. Detailnya saya juga masih belum kurang tahu ya. Tapi di sini harusnya benar gitu. Di sini adalah pengetahuan tentang apa namanya detailnya ini gitu. Jadi kayak ada di grid sini itu ada time series gitu ya mungkin ya kita bilangnya gitu ya. Tapi ya di sini bisa kita lihat juga ada titelnya gitu. Nah ini membuktikan kalau misalkan otorisasinya di sini benar-benar dilepas gitu ya, tidak ada proteksi sama sekali gitu. Semuanya terlihat gitu, kontennya. Nah paling itu untuk KPI yang pertama. Lanjut untuk KPI yang kedua. Untuk KPI yang kedua itu ini aku ikut aku ikut. KPI yang kedua itu ini. Nah, ini itu KPI-nya adalah unsafe directory ya unsafe directory. Nah di sini yang versi yang vulnerability ada 1162 gitu ya. Di sini saya udah siapkan di docker saya. Jadi environment di 3001 gitu ya. Kita bisa langsung coba aja gitu di 3001. Nah sebenarnya bisa langsung kita peragakan di akun apa aja gitu. Nah, biar support kita bisa langsung peragain di sini sebagai akun admin aja gitu ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu harus ada lebih dari satu organisasi dan dia udah join organisasi dua itu gitu. Nah, di sini saya sebenarnya udah siapin ya. Saya udah mencoba buat ngotak ngatik tadi gitu ya. Di sini harusnya udah ada lebih dari satu organisasi dan admin juga udah join ke organisasi-organisasi itu. Mana organisasi? Ini kah? Nah, ini organisasi. Oh, belum ada ternyata, masih ada satu doang. Oh, ini 3005, saya salah, saya salah. Ini 3005. Yang ini tuh harusnya 3001 ya tadi ya, 3001. Kita langsung aja ke 3001. 3001 udah. Aduh, kenapa nge-lag? 3001, 3001 harusnya aman. Oke, aku nggak tahu. Coba deh, aku ke sini aja. Kenapa nge-lag? Apakah ancur 3001? Oke, udah bisa yang 3001 ya. Aku juga nggak tahu kenapa harus kayak gitu. Apa aku tadi salah nge-upnya ya dengan 3001 bener punya 1162. Ya udah deh, lanjut saja dulu ya. Nah di sini kita bisa langsung login sebagai admin aja gitu ya. Nah di sini harusnya dia udah login sebagai lebih dari satu organisasi, ada dua organisasi, dan si user ini itu juga udah tergabung ke dalam lebih dari satu organisasi gitu. Nah udah dulu ya gitu. Nah caranya sekarang untuk mereproduksi TPE-nya ini itu adalah dengan cara mana ya tadi ya. Nah dengan cara kita mencoba cek dulu di API user gitu ya. Nah di sini kita coba cek dulu API user. Nah di sini bakal ada data tentang si user ini gitu. Di sini tertulis bahwa dia itu organisasi ID-nya satu. Gitu. Nah sekarang caranya adalah kita mencoba buat login ke sini. Berarti aku perlu edit dulu di sini buat ininya ke 127.0.1. Kemudian, nah karena di sini tulisannya satu, kita harus si organisasi ID yang bakal kita tuju itu harus yang berlawanan yang tidak sama dengan satu itu tadi gitu. Jadi di kasus ini karena organisasi yang satu lagi ya organisasi kalau nggak satu ya dua gitu ya di sini ya. Jadi ya udah kita coba akses ke sini dan boom. Yang terjadi adalah kita masuknya ke sini gitu. Nah, um,
Jadi terjadi unsafe kode di sini. Kita bisa meng, orang yang jahat gitu ya bisa menggunakan ini sebagai phishing gitu ya. Apa namanya, jadi seakan-akan URL yang resmi dari Grafana itu dijadiin ke URL yang berbahaya gitu mungkin ya gitu, yang nggak beneran punyanya Grafana gitu. Nah, di sini terjadi karena tidak ada validasi yang oke gitu ya. Udah aku jelasin di sini kurang lebihnya gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, dampaknya juga bisa saya lihatin juga, dan kalau misalkan di training juga bisa lebih jadi lebih parah lagi gitu ya. Nah, mungkin bisa lihat aja ke CVE 2026-27880 gitu di sini. Versi yang vulnerable di sini saya menggunakan versi 1241 gitu. 1241 di sini adalah 3005 ya gitu ya, 3005. Nah, di sini udah bisa dipakai ya 3005-nya gitu. Nah, tapi kita nggak bakal perlu akses ke websitenya sebenarnya. Untuk menggunakan ini gitu, kita pastiin dulu bahwa si kontainernya ini di dalam memori dikit. Kalau misalkan kita pengen ngecek apakah dia bakal beneran kena denial of service gitu ya. Jadi di sini cuma ada 128 MB gitu ya, saya gitu dengan flag-flag ini. Sudah saya jelasin di sini alasannya kenapa flag-flag ini dan bagaimana terusnya gitu ya. Nah, di sini langsung saja gitu ya, saya untuk tembak pilotnya gitu. Untuk pilot itu sudah saya siapkan di sini gitu, CE3. Nah, di sini saya nembak for 305 gitu. Untuk poin-poin yang berbahaya itu di sini untuk evaluate flag ini gitu. Tapi di sini pilotnya itu si bodinya itu bisa gede banget gitu. Theoretically bisa bahkan sampai 1 giga atau mungkin bahkan bisa sampai 10 giga. Nggak terbatas lah ini. Jadi pilot ini bisa di exploit gitu, vulnerability bisa di exploit. Jadi kalau misalkan saya untuk mencoba buat pilot ngendarain ini gitu, maka ini 3.5 udah benar. Oke, masih belum rusak, kita coba pilot lagi. Oke, masih belum rusak, 401. Kalau belum rusak mungkin akan saya tinggikan lagi ya. Ya, akan saya tinggikan ke 60 gitu ya di sini. Oke. Nah, oh masih belum rusak. 401. Harusnya sudah rusak ya ini harusnya. Kenapa nggak rusak ya? Coba kita cek dulu. Oke, kita coba ulang lagi. Oke, masih belum rusak. Kita coba buat gedein lagi ke ke 12 ini 12 120. uh, ini tadi ini tadi oh ini 6 byte ya berarti ya, benar. Ini tuh berarti tadi 8 byte ini tuh. Oh iya benar, berarti harusnya kita ubah jadi 33, jadi 33 megabyte harusnya. 33 megabyte kita bakal coba buat apakah dia bakal hancur. Nah, ini harusnya udah mulai hancur ya. Kita lihat logonya. Oh masih belum hancur ya dia ya. Masih bisa jalan di sini. Tracknya masih jalan. Kalau gitu kita coba gedein lagi ke 40 MB, 43 MB. Nah, harusnya di sini dia udah langsung meledak. Oh iya udah meledak ya. Oke. Nah, jadi di sini dilihat dia udah harusnya dia udah meledak di sini karena dia udah jadi start gini. Nah, dia udah meledak dia. Kalau kita jalanin health check-nya di 3005 atau 3005 udah gagal gitu ya. Jadi udah meledak. Jadi ini membuktikan kalau misalkan ini bisa terjadi gitu. Denial of service-nya itu benar eksis di sini gitu. Hal ini terjadi karena ya seluruh pilotnya benar-benar diterima gitu ya sama si servernya itu gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak memiliki memori yang cukup dia bakal meledak gitu. Dan secara teori kita bisa memberikan pilot
sebesar apapun gitu ya. Tapi dalam kasus ini kita berikan 44 MB gitu ya, 43 MB, dan dia udah meledak gitu. Itu memori 128 MB gitu. Nah, ya denial of service-nya udah benar terjadi dan sudah kita buktikan melalui demonstrasi ini. Oke, sekian dari saya. Kalau lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya izin pamit undur diri.